Baik, jemaat Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 5, lanjutan dari pengkhotbahan firman Tuhan minggu lalu. Kita sudah sampai di Yohanes pasal 5. Minggu ini kita akan sama-sama membaca, mendengar, mempelajari firman Tuhan dari Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. So this week we are going to read from John chapter 5 verse 1 up to verse 18 to continue the reading, teaching of the Word of God. Before that, let us pray. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan ini. Let us pray. Bapa, kami berterima kasih bahwa pada hari ini kami boleh dikumpulkan untuk mengingat dan menguduskan hari Tuhan, hari Sabat, hari istirahat, hari pertemuan kami dengan Tuhan yang mau berjumpa dengan kami, memberkati kami, dan menyiapkan kami dengan firman Tuhan. Kami rindu untuk mendengarnya dan mempelajarinya. Kami mohon supaya Roh Kudus yang ada dalam hati sanubari kami masing-masing menolong kami, mengarahkan kami, membimbing kami agar kami boleh dibekali, dibimbing, diarahkan, dihiburkan, dikuatkan oleh Bapa lewat Roh Kudus, dan kami boleh bertumbuh-tumbuh di dalam kasih, dalam ketaatan, dalam pengetahuan akan Bapa dan kasih Bapa dan kebaikan Bapa lewat perbuatan dalam Tuhan Yesus, dalam Roh Kudus bagi kami. Kami juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang mewartakan firman Tuhan pada hari ini, agar Tuhan memberkati mereka juga bersama dengan jemaat dan keluarganya. Bapa, berfirmanlah kepada kami, sebab kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah
38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Dan karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembah itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Maka mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita belajar dari firman Tuhan tentang kuasa penyembuhan Tuhan Yesus dari jarak jauh. The power of Jesus to heal the sick boy from long distance. Minggu ini kita belajar
lagi kuasa Tuhan Yesus dengan menyembuhkan seorang yang tidak bisa berjalan. Dalam bahasa Inggris dikatakan crippled atau paralyzed atau boleh dikatakan lumpuh. Karena dalam cerita kita lihat dia tidak bisa bergerak menuju ke kolam itu. Berarti ada problem dengan kakinya dan Alkitab mengatakan bahwa dia juga sakit. Apalagi dikatakan sudah 38 tahun lamanya dia menderita. Oleh karena action daripada Tuhan Yesus ini, dia mendapat beberapa kesulitan yang dibuat oleh para pemimpin-pemimpin Israel pada saat itu. Tapi saudara-saudara, dari bacaan ini kita belajar 7 poin penting bagaimana Tuhan Yesus dalam menjalankan pelayanan dari kota ke kota, desa ke desa untuk memberitakan firman Tuhan sekaligus memberikan kepada umat Tuhan kasihnya, kebaikannya, kuasanya, semangatnya, hikmatnya, sekaligus menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang benar dan manusia yang benar. Dan oleh karena itu ada 7 poin yang akan saya bagikan bagi saudara pada saat ini berhubungan dengan bacaan kita pada saat ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang semangat pelayanan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita belajar tentang cinta kasih Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita belajar tentang kuasa Tuhan Yesus. Yang keempat, kita belajar tentang hikmat Tuhan Yesus. Yang kelima, kita belajar tentang keberanian Tuhan Yesus. Yang keenam, kita belajar tentang posisi, authority, kuasa, kehebatan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir kita belajar tentang Tuhan Yesus punya sifat sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Mari saudara-saudara kita melihat semua ini di dalam teks firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit, yang tidak bisa berjalan, yang disabled, yang paralyzed di kolam Bethesda ini dengan sangat luar biasa. Jesus heals the disabled man at Bethesda as our great Savior. Poin yang pertama kita ingin melihat tentang semangat pelayanan Tuhan Yesus. Jesus diligent in serving His people, which is us as well. Saya mengambil poin ini dengan melihat di ayat yang pertama. Dikatakan di sana sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Minggu yang lalu kita belajar bahwa dia dari Yerusalem pergi ke Galilea, berjalan menuju Galilea lewat Samaria, tinggal di Samaria 2 hari, lalu dia ke Kana dan ke Galilea itu. Dan saudara-saudara kita belajar lewat zaman sekarang ada Google itu dan disampaikan kepada kita itu ada ratusan kilo. Dari Yerusalem ke Samaria saja sudah 125 kilo diperkirakan seperti begitu. Nanti dari Samaria lagi menuju ke Kana atau menuju ke Galilea itu ada puluhan kilo, sekitar 70-an kilo. Jadi dirata-ratakan saya lihat ya di bawah 200 kilo. Ada yang katakan 170-an, ada yang bilang 180-an, tergantung mau pakai jalan apa. Karena waktu itu kan tidak ada highway-nya, belum ada tolnya. Jalan-jalan seperti sekarang. Tetapi bisa mereka mengambil jalan
apa saja yang mereka pilih. Ada yang bisa jalan potong, misalnya lewat Samaria. Ada juga bisa jalan melingkar, karena ada orang-orang Yahudi yang tidak suka lewat Samaria karena mereka punya problem secara spiritual. Nah, apapun jalan yang dipakai oleh Tuhan Yesus, tetap kita bisa bayangkan jalannya itu ratusan kilo. Dan saya sekali lagi ingin membayangkan jarak-jarak perjalanan yang jauh ini. Tadi malam saya masih mau coba melihat kira-kira kalau 100 kilo itu dari mana ya. Kalau kita di Malang sini, dari Malang menuju ke Surabaya itu ada, kalau jalan saja ya, itu 120-an kilo. Saya coba untuk menghitung apa bisa sampai ke Surabaya untuk bisa melihat jarak antara Yerusalem ke Samaria dan ke Galilea, kemudian kembali dari Galilea ke Yerusalem. Di dalam Google dikatakan kalau jalan waktu itu dihitung sekitar 4 hari perjalanan. Nah, saya membaca konteks perjalanan Tuhan Yesus ini, kalau saudara buka dari pasal yang pertama, kedua, ketiga di dalam kitab Yohanes, itu dia start dari Galilea, kemudian dia ke Yerusalem. Nah, saudara bayangkan ini sudah 4 hari ratusan kilo. Kemudian dari Yerusalem yang kita baca kemarin itu, Yerusalem kembali ke Galilea lagi, ratusan kilo. Sekarang di konteks kita, dia berjalan dari Galilea lagi menuju ke Yerusalem. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, bagaimana Tuhan Yesus punya semangat pelayanan itu. Apalagi dengan kita zaman sekarang yang sudah ada banyak transportasi, ada ojek, ada Grab, ada mobil, ada pesawat, ada sepeda motor, ada sepeda biasa, ada sepeda listrik, ada macam-macam yang kita pakai sehingga kita untuk berjalan itu hal yang berat. Tapi Tuhan Yesus pada waktu itu tidak ada itu. Dan meskipun tidak ada alat transportasi yang lebih modern seperti kita, tapi Tuhan Yesus mau saja berjalan. Dan berjalannya itu tidak dekat, saudara-saudara. Ratusan kilo. Oleh karena itu saya bilang, ini semangatnya luar biasa. Tuhan Yesus rajin sekali di dalam mau melayani umat Tuhan. Dan dalam setiap kali perjalanan, itu pasti ada hal yang dia sampaikan, dia ajarkan, dia buat. Mujizat demi mujizat, tanda demi tanda, keajaiban demi keajaiban dia buat. Dan kalau saudara buka di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang terakhir, 2 dari terakhir, mari kita lihat di sana supaya saudara bisa lihat bagaimana diberitahukan bahwa kalau semua semangat kerja, action, pengajaran yang Tuhan Yesus buat kalau dicatat, dia bilang, Rasul Yohanes bilang, dunia ini tidak bisa terima kitab-kitab, tulisan-tulisan yang harus ditulis tentang pekerjaan Tuhan Yesus. Yohanes pasal 21, bagian yang terakhir, kata penutup, ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini. Maksudnya Yohanes, Rasul Yohanes. Dan telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. If all things that Jesus has taught and did were being written on paper, it says there, this earth could not handle it. Terlalu banyak. Agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Kata ini menunjukkan terlalu banyak perbuatan Tuhan Yesus. Terlalu banyak. Tetapi Tuhan
mengarahkan rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan untuk menulis hal yang penting saja. Salah satunya cerita yang kita belajar hari ini tentang orang yang disembuhkan itu. Saya mau ke sini supaya kita melihat bagaimana semangat pelayanan Tuhan Yesus di dalam menjalankan pelayanan tatkala dia di bumi. Nah, mari kita lihat kembali ke teks kita. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Maksudnya berangkat dari Galilea. Yang tadi saya bilang ratusan kilo itu. Sekitar 4 bisa 5 hari jalan. Tentu mereka jalan berhenti. Dan saya mau sampaikan, tatkala jalan pasti ada ceritanya. Tidak mungkin jalan diam saja. Pasti dia bercerita dengan muridnya. Pasti dia ngajar murid-muridnya. Dan pasti mereka juga ada bertemu dengan orang-orang di jalan. Pasti ada komunikasi-komunikasi juga yang kalau mau ditulis menurut Rasul Yohanes, dunia ini tidak bisa muat. Kan berjalan itu pasti lewat-lewat desa lagi, toh. Pasti ketemu orang-orang lagi. Tidak mungkin jalan saja begitu. Tetapi karena fokus dari Rasul Yohanes di bawah bimbingan Tuhan, fokusnya ke orang yang ada di kolam Bethesda ini, maka dia tidak bicara yang lain, dia hanya fokus ke situ saja. Maka dari Galilea langsung bicara tentang dia sudah di Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Jadi perjalanannya dari Galilea langsung saja ke Yerusalem tanpa menceritakan apa-apa yang dia buat dalam perjalanan sekitar ratusan kilo tadi. Nah, sampai di Yerusalem itu sudah mulai bicara tentang ada pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Karena kita tidak ada di sana, karena kita tidak hidup di sana, maka kita perlu memahami maksud dari ayat yang kedua ini. Bagaimana semangat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus jalan menuju ke sana, dia sampai ke Yerusalem. Di situ kalau sampai ke Yerusalem, ke Bait Allah itu ada pintu-pintu gerbangnya untuk bisa keluar masuk, pergi ke tempat-tempat yang ada di sana. Dan ada satu pintu gerbang yang mana dari pintu gerbang itu mereka bisa keluar menuju ke kolam yang namanya Bethesda itu. Pintu gerbang itu namanya pintu gerbang domba. Jadi saya punya bayangan Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, terus dia keluar dari pintu gerbang itu, dia langsung menuju ke kolam ini. Nah, kalau kita ikuti cerita dari Rasul Yohanes ini, maka Tuhan Yesus punya rencana. Tuhan Yesus punya rencana menuju ke Yerusalem ini untuk nanti bertemu dengan orang ini. Sehingga tatkala dia sampai di Yerusalem, dia masuk lewat pintu gerbang. Kan ada banyak pintu gerbang itu. Dia pakai pintu gerbang ini dan dia pergi ke kolam yang namanya kolam Bethesda itu. Ada air di sana yang diceritakan bahwa air itu pada saat tertentu dia bergerak. Seperti gelombang dia bergerak. Dan saat bergerak itu orang harus cepat masuk di situ dan akan disembuhkan. Tatkala air itu bergerak, yang dikatakan di Alkitab bergerak, digerakkan oleh malaikat Tuhan. Nah, Tuhan Yesus ambil pintu gerbang itu menuju ke kolam Bethesda. Sekali lagi, ini kan perjalanan. Kalau tidak semangat, dia mungkin pergi saja ke Bait Allah itu dan dia istirahat sedikit, tidur-tidur dulu, ya toh. Kalau kita jangan sekarang dia bilang mau ngopi-ngopi dulu, santai-santai dulu. Tapi dikatakan dia ke sana dalam semangatnya dan dia pergi ke kolam ini dalam rangka untuk membuat mujizat untuk menunjukkan kepada orang-orang saat itu siapa itu dia. Supaya mereka tahu bahwa dia ini Mesias, dia ini juru selamat, dia ini Allah yang datang bagi jadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, kita lanjut, kita lihat dalam ayat firman Tuhan. Tatkala dia sudah sampai di gerbang domba, dia masuk dengan lewat pintu gerbang itu, dia menuju ke kolam Bethesda itu yang dalam bahasa Ibrani itu namanya Bethesda. Kalau dalam bahasa asli itu artinya rumah anugerah.
rumah kemurahan kasih, rumah cinta kasih, rumah rahmat, rumah kebaikan. Bahasa Inggrisnya the house of grace, the house of mercy, the house of loving kindness. Diterjemahkan dengan tempat di mana ada kita dapat kemurahan, cinta kasih, anugerah. Itu arti Bethesda. Nah, di dalam kolam itu, kita anggaplah di ruang ini ada kolam. Nah, di dalam kolam itu ada serambinya, ada tempat, ada semacam tempat kosong kecil begitu. Satu tempat lagi ada kosong di sana, ada kosong di sana, ada kosong di sana, baru kolam. Jadi orang-orang ini bisa berbaring di sana, terus mereka siap untuk masuk ke dalam kolam. Itu keadaan gambaran kolam itu. Jadi Tuhan Yesus datang, dan di dalam informasi yang saya baca di dalam beberapa komentator atau penafsir dikatakan di sana, diperkirakan kolam itu agak dalam, jaraknya turun sekitar 13 meter. Ada yang katakan begitu. Tapi apakah itu benar atau tidak? Yang jelas kolam itu ya bukan airnya dalam, tapi harus turun begitu, harus turun ke bawah. Nah, yang saya bayangkan ini bagaimana orang-orang ini bisa ke situ. Pasti sulit, karena yang orang buta pasti harus dituntun. Dikatakan di sana kan ada orang buta, ada orang timpang, ada orang lumpuh. Sejumlah besar orang-orang sakit dikatakan di ayat yang ketiga. Dan mereka ini berbaring-baring di tiap-tiap serambi itu. Untuk mendapat kesembuhan lewat goncangan air. Jadi kita bisa bayangkan pasti bukan 1-2 orang di sana. Kalau dikatakan sejumlah besar, ada yang katakan ini bisa puluhan atau bahkan bisa ratusan orang. Kan orang ingin dapat kesembuhan. Nah, sekarang yang saya bayangkan, Tuhan Yesus datang ke sana dalam cerita di sini, dia fokusnya ke 1 orang itu saja. Dan juga orang-orang yang ada di situ pun, anehnya mereka tidak melihat Tuhan Yesus dan mencari kesembuhan dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ini adalah Mesias yang bisa menyembuhkan sakit-sakit mereka. Di dalam penjelasan ayat firman Tuhan dikatakan di sini, tatkala Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bertemu dengan orang ini, dikatakan di sana, dia bertemu dengan orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jadi tadi saya katakan semangat Tuhan Yesus ini luar biasa. Semangat pelayanan dari kota ke kota, desa ke desa. Kemudian semangat pelayanannya pergi mencari orang yang sakit 38 tahun. Dan dikatakan di sana Tuhan Yesus sudah tahu kalau orang ini sakitnya lama. Berarti di sini selain kita mengerti bahwa Tuhan Yesus itu semangatnya tinggi, He is so diligent in doing his working as Messiah, but He also have full of wisdom. Dia punya hikmat. Tuhan Yesus tahu, sebelum datang dia sudah tahu, dikatakan di sana dia sudah tahu orang ini sakit sudah lama. Berarti Tuhan Yesus sangat bijak sekali. Ini adalah poin kedua yang saya ingin sampaikan. Dia punya kebijaksanaan di dalam memahami akan kondisi keadaan orang ini. Dan di dalam kebijaksanaan ini, saudara, dia sudah tahu bahwa nanti kalau dia sembuhkan orang ini, akan terjadi ketegangan. Apalagi dia sembuhkannya bukan di hari biasa. Dia buat peristiwa penyembuhan ini di hari Sabat. Hari di mana orang-orang Israel tidak boleh buat apapun. Tadi kita sudah baca di dalam kitab Yeremia pasal 17. Bahwa mereka tidak boleh mengangkat apa-apa. Tidak boleh berjalan jauh juga. Nah, orang ini sembuh dan berjalan mengangkat. Tilam itu bahasa kita mungkin kita katakan tikarnya. Tempat dia tidur. Karena dia sakit ya dia harus berbaring di tikarnya itu.
Anggaplah kalau bahasa Inggrisnya dia punya bed, dia punya tempat tidur. Dia angkat dan dia jalankan. Nah, Tuhan Yesus ini tahu bahwa ini hari Sabat. Nah, itu Tuhan Yesus bukan tidak mengerti. Dia mengerti sekali. Dia adalah Allah. Dia tahu hari Sabat itu adalah hari di mana tidak boleh buat apa-apa. Dan dia sepertinya did on purpose. Dia buat itu dengan rencana. Bisa saja kan dia sembuhkan bukan di hari yang lain. Tidak boleh di hari Sabat itu. Kan bisa. Tapi kenapa dia buat di hari Sabat? Sudah begitu, kenapa disuruh orang ini angkat lagi? Nah, ini yang kita harus belajar baik-baik hikmat Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus membuat ini dalam hikmatnya, dalam rangka merubah mindset, pikiran, akal budi, tradisi daripada orang-orang Yahudi untuk bagaimana menjalankan hari Sabat sesuai dengan maunya Tuhan, bukan sesuai dengan tradisi adat budaya mereka. Sehingga dua tandasan. Yang pertama dia buat pada hari Sabat. Yang kedua dia suruh orang ini jalankan pekerjaan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Di situ yang saya maksudkan ada hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan yang dalam. Hikmat Tuhan datang untuk mengambil orang ini khusus yang sudah 38 tahun sakit. Berarti orang ini sudah tua, sehingga orang ini juga bisa berargumentasi, bisa sampaikan kepada orang lain apa yang terjadi, apa yang dialami, dan dia bisa kasih kesaksian. Maka posisinya, sasarannya kepada orang yang sakit 38 tahun. Nah, sekarang saya mau gali sedikit. Kalau dibicarakan 38 tahun, kalau dia sakit itu langsung, misalnya dia lahir dengan begitu, berarti umur dia 38. Tapi kalau dia dapat sakit ini di atas anak-anak, anggaplah di atas 10 tahun, kalau dia kena sakit ini dan dia lumpuh, maka harus kita hitung 10 tambah 38. Maka orang ini punya usia satunya ketemu dia itu sekitar 48 tahun. Kalau dia sakit umur 10 tahun. Memang Alkitab tidak bilang, tapi kita bisa andaikan itu untuk kita mengerti usia orang ini. Kenapa saya mau ngomong ini? Kalau saya katakan dia umur 38 tahun saja, misalnya dia sakit yang ini, dia kena waktu dari kandungan, dia lahir dengan jadi seorang yang lumpuh, tidak bisa jalan. Berarti umur dia 38. Kalau dia umur 38 saja, maka dia sudah lebih kakak dari Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa hitung itu? Tuhan Yesus kan layani umur 30. Kalau ini tahun pertama Tuhan Yesus jalankan, maka kemungkinan Tuhan Yesus baru umur 31 tahun. Karena setelah itu 3 tahun pelayanan Tuhan Yesus mati. Umur 33 dia disalibkan. Berarti umur Tuhan Yesus sekitar 31 tahun. Kalau orang ini sakit dari kandungan, orang ini umur 38 tahun. Kalau dia sakit 10 tahun, maka umur dia 48 tahun. Nah, kalau kita ambil saja dia umur 38 tahun, maka ini bukan anak kecil yang bisa menipu-nipu. Dia tahu persis apa yang terjadi dan dia bisa menyatakan kepada banyak orang apa yang dia alami dan apa yang dia saksikan itu pasti benar, tidak bisa dia mutar-mutar. Maka Tuhan Yesus datang dengan hikmatnya menuju kepada orang itu, bertemu orang itu. Di dalam Alkitab tidak bicara Tuhan Yesus menyembuhkan, ada orang banyak yang lain. Kan sejumlah banyak, berarti harusnya kalau kita omong banyak, kalau 25 ya sekitar 25 orang, bisa juga 50, bisa juga 100. Kita tidak tahu berapa banyak orang di situ. Tapi kalau sudah banyak orang, berarti sudah lebih dari mungkin 10 atau 20. Nah, yang kita bisa bayangkan, kenapa Tuhan Yesus tidak sembuhkan semua? Kenapa satu saja? Ya Tuhan Yesus punya maksud. Satu ini untuk menjadi kesaksian besar kepada banyak orang. Makanya saudara-saudara, kita juga bisa lihat di bumi ini. Kadang-kadang Tuhan sembuhkan orang A, tapi orang B tidak sembuh. Ya, Tuhan kan bisa sembuhkan semua orang juga. Tapi kenapa tidak semua? Ya Tuhan punya maksud. Dan makanya kita belajar dari cerita ini. Saya kita bisa bayangkan ada saat tertentu Tuhan sembuhkan orang itu secara langsung saja. Minggu lalu dia ngomong saja dari sini sembuh. Ini minggu dia tidak sentuh juga, dia hanya ngomong dengan 2-3 kata sembuh. Ada saat tertentu dia pakai tangannya, pakai ludahnya, taruh di matanya, sembuh. Masih ingat? Dia sembuhkan orang buta itu.
Jadi cara-cara Tuhan menyembuhkan itu sesuai dengan cara Tuhan, maksud Tuhan, tujuan Tuhan. Dan di sini hikmat Tuhan tersendiri di dalam memberikan kesembuhan bagi orang ini dan orang yang lain tidak mendapat itu. Atau dibiarkan begitu untuk melayani Tuhan dan untuk dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita belum dapat kesembuhan dari Tuhan, kita juga boleh bersabar. Dan kita tidak harus memaksa Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu adalah boneka kita atau alat kita. Dan kita katakan harus sembuh, harus sembuh. Sering terjadi begitu. Kita seperti memaksa Tuhan, seperti hambanya kita. Kitanya bos, Tuhannya itu kita punya hamba. Dan kita berdoa supaya harus sembuh sesuai dengan mau kita. Tapi tidak, saudara-saudara. Tuhan kerja dengan maunya sendiri. Dengan caranya sendiri. Dengan hikmatnya sendiri. Sementara kalau belum sembuh, bersabar. Rasul Paulus juga, dia kasih sembuh orang. Rasul Paulus dia punya sapu tangan saja, dia goyang begini langsung orang sembuh. Tapi ada saat tertentu, dia minta ke Tuhan, tidak sembuh juga. Tuhan bilang, di dalam kelemahanmu, kuasaku akan keluar. Jadi di dalam kelemahan yang kita alami karena kita sakit, kita harus yakin bahwa kuasa Tuhan juga akan ada di situ. Itu jawaban firman Tuhan. Nah, hikmat Tuhan ini yang saya ingin sampaikan supaya kita melihat semangat Tuhan Yesus, karena setelah ini dia akan jalankan lagi tugas pelayanan yang lain. Tapi bersama dengan itu ada hikmat Tuhan yang luar biasa di dalam memilih orang ini, menyembuhkan orang ini. Dan setelah itu di dalam hikmatnya kita pelajari bahwa sebentar dia akan menyampaikan tentang kesaksian yang lebih luar biasa akibat orang ini. Bagaimana kita tahu itu? Saudara bisa lihat di dalam cerita selanjutnya. Tatkala orang itu sudah tahu Tuhan Yesus, orang itu sampaikan kepada para pemimpin orang Yahudi. Siapa itu? Dia bilang itu. Yesus itu yang sembuhkan saya. Maka orang-orang Yahudi mulai mencari Yesus dan mulai berdebat dengan dia. Saat mau berdebat dengan dia itu, di dalam hikmatnya tadi, akibat orang ini, Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka siapa dia. So Jesus knows that from this man, he will have this opportunity to bring the gospel, to teach the people about who he is, how he works, about God, about his power, his wisdom, etc. Jadi dapat kesempatan untuk bisa jelaskan lebih banyak lagi kepada pimpinan-pimpinan Israel yang saudara bisa baca di ayat-ayat yang bagian terakhir tadi. Kita lihat di dalam ayat yang ke-16, ayat 17, ayat yang ke-18, Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka bahwa Bapakku kerja sampai saat ini, aku juga kerja. Kenapa dia mau sampaikan ini? Biar orang-orang Yahudi mindsetnya itu terbuka. Tentang hari Sabat itu jangan kamu buat seakan-akan hari Sabat itu kamu buat sebagai orang-orang yang begitu terlalu religius. Religius itu apa? Artinya datang hanya arahnya kepada hal agama saja. Fokus ke agama, tetapi tidak fokus ke dalam pelayanan itu. Dan seringkali terjadi begitu. Namanya orang percaya yang bersifat agamis. Religious believer instead of becoming spiritual believers. Menjadi orang yang percaya karena agama, bukan percaya karena pertumbuhan rohaninya. Dan itu saudara bisa lihat cerita Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Imam itu lewat, dia tidak mau lihat itu orang. Kenapa? Karena bagi dia agamanya itu penting. Dia tidak lihat sesamanya. Sesama itu tidak penting. Pelayanan bagi dia itu nomor 2, itu bahkan nomor terakhir. Bagi saya mau ke bait suci. Bagi saya dari Sabat penting. Saya orang mau meninggal, orang mau mati, orang mau aniaya, orang mau susah. Saya tidak peduli itu. So the focus is for the religion. Dan zaman sekarang bisa juga kita begitu. Kita cenderung untuk jalankan upacara-upacara agama. Sementara kita lupa bahwa yang kita harus jalankan ini di dalam melayani Tuhan itu lebih penting. Melayani orang. Ini yang Tuhan Yesus buat. Tuhan Yesus ini jalankan pelayanan kasih kepada orang. Ini di hari Sabat. Maunya jelaskan kepada orang-orang Yahudi. Supaya mereka jangan
lihat itu hari Sabat sebagai hari religius. Tetapi hari Sabat itu harus menjadi hari spiritual. Hari rohani, hari pelayanan, hari menunjukkan cinta kasih. Maka ini hal ketiga yang saya mau sampaikan. Cinta kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjukkan cinta kasih-Nya di hari Sabat. Jesus showed His love on Sabbath day. Kalau kita sekarang kan hari Sabat itu hari Minggu. Bagi kita hari istirahat kan hari Minggu. Jangan kita datang ke gereja, terus kita hanya fokus ke gereja, terus ada orang yang butuh kita pikir, saya ke gereja saja, saya tidak perlu layani orang itu. Akibat kita terlalu fokus di upacara gereja, kita lupa bahwa sebenarnya bagian dari ini yaitu kita melayani orang, kita menolong orang. Dan bisa saja kita begitu sibuk dengan gereja, kita lupa bahwa kita harus melayani orang. Ini yang Tuhan Yesus mau tunjukkan kepada orang-orang Yahudi, para pemimpin, supaya mereka itu terbuka pikirannya, gunakan hari Sabat untuk melayani orang, menunjukkan cinta kasih kepada orang, menunjukkan rahmat kepada orang, menunjukkan kemurahan kepada orang. Maka dia membuat hal ini di Bethesda, di rumah kasih sayang, di rumah kemurahan, di rumah anugerah. Dia datang, dia tunjuk cinta kasih-Nya di hari Sabat. Saudara, mari kita lihat cinta kasih Tuhan. Kita baca selanjutnya di ayat konteksnya. Let's see the love of our Lord Jesus Christ. At the same time, His power comes out. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia tahu. Tadi saya sudah bicara tentang wisdomnya ya. Karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, saya mau menolong kita memahami dalamnya cinta kasih Tuhan dengan memberikan kondisi saat itu. Dalam imajinasi pemikiran saya. Saya mau bayangkan tatkala Tuhan Yesus datang. Dan di situ ada begitu banyak orang di serambi-serambi itu atau pojok-pojok itu sudah ada orang tidur-tidur di situ tunggu airnya bergerak. Tatkala Tuhan Yesus datang, anggaplah orang ini ada berbaring di sini dan ada banyak di tempat serambi-serambi masing-masing. Dia sudah tahu bahwa ini orang sudah lama sakit. Dan dia sudah mengerti ada juga yang lain di sana. Tetapi karena fokus dia untuk orang ini, maka dia pergi ke orang ini, dia maju ke orang ini, kemudian dia melihat orang ini yang tertidur. Sekarang kita harus bayangkan orang ini sakitnya 38 tahun. Nah, karena orang ini sakit sudah 38 tahun, maka mari kita melihat bagaimana cinta kasih Tuhan Yesus kepada orang ini yang sudah sakit 38 tahun ini. Saudara, kalau saudara ada di situ, kita bisa bayangkan betapa beratnya penderitaan orang ini. Kalau saudara sakit, jangan sampai 1 tahun. Saudara sakit 1 minggu saja. Saudara terbaring, apa yang saudara rasakan? What will you feel? How do you feel when you are lying down sickness just in 1 week? 1 minggu saja. 1 hari saja kalau kita terbaring, kita punya belakang sudah sakit. 1 hari saja. Sekarang saudara, ini bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, orang ini sakit. Sudah sakit, lumpuh lagi.
Ini saya mau kasih tahu saudara untuk kita bayangkan, untuk menolong kita punya emosional, untuk melihat bagaimana cinta kasih Tuhan fokus ke orang ini. Sekali lagi, sakit 1 hari saja kita sudah menderita kalau terbaring. Tapi bayangkan 38 tahun. Mari kita bayangkan lebih dalam lagi. Kalau saudara bisa paham konteksnya, orang ini bilang ke Tuhan Yesus, ayat selanjutnya dia bilang, Tuhan, tidak ada orang yang bantu saya. No one can help me to bring me down. Oke, sekarang saudara bayangkan. Kalau tidak ada orang bantu dia, bagaimana dengan dia punya pakaian? Pasti pakaiannya sama saja itu. Dia pergi mandi bagaimana? Makannya, minumnya. Saya yakin orang ini pasti cukup berat penderitaan. Kalau saya tadi omong pakaian dan mandi, pasti saudara bisa bayangkan, pasti dia bau. Kita mandi 1 hari, 2 hari saja kita udah bau. Apalagi 1 minggu, apalagi 1 bulan, apalagi 1 tahun, apalagi 38 tahun. Tuhan Yesus sayang orang ini. Ini orang butuh perhatian luar biasa. Ini yang saya mau tandaskan, the deep love of God, the deep love of our Lord Jesus Christ in showing the love in this house of love, loving kindness. Kita melihat dalamnya cinta kasih Tuhan Yesus dalam menunjukkan kasihnya di tempat yang namanya rumah kasih sayang, Bethesda. Dan dia tunjukkan cinta kasih sayang ini di hari Sabat. Hari di mana mereka harus menunjukkan the deep love to the people. Hari di mana orang Yahudi, orang Israel harus menunjukkan cinta kasih itu kepada orang lain. Maka Tuhan Yesus ambil contoh orang yang tidak dapat perhatian ini. Orang yang menderita sekali ini. Orang yang lama ini. Boleh saya katakan orang yang bau ini. Orang yang tua ini. Orang yang anggaplah tidak ada harapan sekali ini. Dia datang dan dia berikan perhatian. Orang ini boleh kita anggap sama seperti orang Samaria yang baik hati itu. Yang melihat orang yang luka, yang dianiaya dan luka parah itu. Dan dia pergi mengangkat, membalut dan semuanya. Itu cinta kasih sama seperti orang Samaria yang baik hati itu. Ini penandasan, ini hikmat Tuhan. Ini ada semangat Tuhan. Ini ada rajinnya Tuhan. Ini ada luar biasa kasih Tuhan Yesus. Makanya saya harus tulis ini, the deep love of Jesus on Sabbath day. Tuhan kita ini luar biasa. Dan dia sekaligus mengajar kita untuk bagaimana kita menggunakan hari Sabat itu secara spiritual, bukan secara religius. Kita gunakan hari Sabat dan hari-hari yang lain untuk kita layani dengan secara rohani dalam cinta kasih. Kita menolong orang, kita membantu orang. Untuk supaya hari lain juga kita buat yang sama. Bukan kita jalankan sebagai hari agama, ya agama bersifat agamis. Saudara, tatkala orang bilang, ini kata saya tahu ke Tuhan Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang bisa bantu saya ke sana. Saya bayangkan, karena kalau 38 dan dikatakan berbaring, berarti dia itu tatkala air bergoncang, saudara bisa bayangkan dia punya struggle. Pasti dia goyang-goyang, dia coba mau ke air. Aduh, sudah selesai, orang sudah dahulu. Saya yakin kalau 1 tahun saja satu goyangan air, 38 kali dia coba, tidak berhasil. Saudara bisa bayangkan sedihnya orang ini. Betapa pilu hatinya. Ya kalau yang buta masih gampang. Dia buta saja tapi bisa bergerak. Dia dengar, langsung dia lompat. Dapat sembuh dia. Ya kan? Karena dia bisa jalan. Yang ini matanya sudah bisa lihat. Semangatnya ada. Tapi seperti bagai hati merindukan tangan untuk peluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Tahu itu apa kata-kata? Maksud hati memeluk gunung,
apa daya tangan tak sampai. Ya tidak bisa. Dia ingin, dia lihat air sudah bergerak. Dia tidak bisa. Saudara, keluhan yang dia ungkapkan kepada Tuhan Yesus dalam sekali. Dan saya mau tandaskan jawaban dia ke Tuhan Yesus ini untuk melihat dalamnya hak kasih Tuhan Yesus ini. Makanya fokus Tuhan Yesus tidak kepada yang lain dulu, yang ini. This man needs the attention, the love, the action, the mercy, the grace of Jesus. Sehingga dia datang jauh-jauh dari Galilea, dia ke Yerusalem, dia pakai itu pintu gerbang domba, dia masuk ke kolam, dan dia menuju ke orang ini. Saya lagi bayangkan, bisa saja waktu Tuhan Yesus datang itu, waktu omong dengan orang ini, air lagi bergoyang di sana. Sehingga orang-orang ini tidak perhatikan Tuhan Yesus. Mereka punya perhatian di situ. Kan banyak orang, kenapa mereka tidak ke Tuhan Yesus? Kan ini lagi buru untuk ke air itu. Jadi fokusnya ke air. Nah, ini yang saya mau sampaikan, hal lain untuk kita catat. Terkadang kita lebih fokus ke hasil ciptaan daripada pencipta. We sometimes focus on the creatures rather than the creator. Kita terkadang lebih fokus kepada hasil ciptaan daripada sang pencipta. Bukankah kalau kita sakit, kita cenderung, dokter di mana, obat di mana, air di mana? Kita cenderung ke hal-hal begitu. Kita tidak bilang, Tuhan di mana? Kita cenderung untuk lebih mengarah kepada hal-hal hasil ciptaan Tuhan daripada Tuhan sendiri sebagai pencipta. Nah, orang-orang ini semua menurut imajinasi saya, mereka dari seram-seram ini lagi fokus ke air itu. Mereka tidak fokus ke Tuhan Yesus. Nah, kemungkinan orang ini juga dia lagi mengharap supaya bisa ke sana. Maka bagian berikut kita lihat the power of Jesus is coming up. Setelah melihat semangatnya, diligennya, hikmatnya, wisdomnya, kasihnya, love-nya, sekarang kita lihat the power of Jesus. Kuasa Tuhan Yesus muncul. Tuhan Yesus tidak bilang, saya bantu kamu ke air itu. Tuhan Yesus bilang, mari saya pegang tanganmu ya. Kita dua sama-sama cepat-cepat ke air itu ya. Harapan orang itu kemungkinan besar di awal tatkala Tuhan Yesus bicara dengan dia melihat, aduh ada orang yang datang ke saya. Karena namanya dia tidak ada orang. Ada orang yang mau ke saya saat ini. Pasti saat itu mungkin karena dia sudah terlalu tua dan terlalu bau atau terlalu bagaimana. Saya pikir tidak ada banyak orang datang ke dia itu. Atau mungkin tidak ada sama sekali. Sehingga tatkala Tuhan Yesus datang, dia bilang, tidak ada yang bantu saya. Itu satu keluhan hati yang bisa saja sangat-sangat pedih. Sangat-sangat emosional sekali. Penuh dengan ekspresi perasaan emosi yang dalam. Tuhan, tidak ada yang bantu saya. Seakan-akan dia bilang, Tuhan jangan jalan. Tunggu dengan saya supaya tatkala air ini bergerak. Saya juga dibawa ke sana. Dia mau minta supaya Tuhan Yesus jangan kemana-mana waktu dia. Itu dalam pemahaman saya untuk memahami dalamnya hati orang ini. Tatkala dia bilang, Tuhan, mari kita lihat di ayat itu bilang. Tuhan Yesus katakan kepada dia di ayat 6, maukah engkau sembuh? Ayat 7, jawab orang itu, orang sakit itu kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Berarti dia sudah coba berapa kali. Nah, saudara, percobaan berkali-kali dan bertahun-tahun, saudara bisa bayangkan bagaimana orang ini berusaha untuk sembuh. Tentu orang ini juga orang Yahudi.
Pasti dia juga percaya Allah orang Yahudi kan. Pasti dia juga berdoa Tuhan tidak kasih, tidak sembuh. Dia juga harap ini tidak sembuh juga. Maka saudara bisa bayangkan, the time is God, is no time of us. The time is God, no time of demand. Ini orang maunya sembuh juga kan? Masa dia tidak mau sembuh? Dia juga mau sembuh. Dan ada dua cara yang bisa dia sembuh. Yang pertama, masuk di kolam itu yang dekat-dekat sekarang makanya dia datang. Sementara yang lain dalam 38 tahun ini, penderitaannya pasti dia juga berdoa ke Tuhan. Tapi Tuhan tahu, belum saatnya. Saat dia sembuh, waktu Tuhan Yesus datang. Nah, yang kita belajar apa? Berdoa ke Tuhan itu bisa bertahun-tahun juga, baru Tuhan jawab. Tidak selamanya berdoa sekarang dan Tuhan jawab, bisa juga. Ini orang kan, ini Alkitab yang bilang ini. 38 tahun ini orang Yahudi kan. Kan orang ini kan kenal sama pimpinan-pimpinan. Dia pergi ke Bait Allah, berarti dia orang Yahudi. Dia orang percaya juga. Percaya dalam arti ikut bangsa sebagai bangsa Israel. Ini pelajaran bagi saudara dan saya untuk bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Tidak selamanya berelasi dengan Tuhan itu dan Tuhan menjawab kita punya doa semua sekaligus cepat-cepat dan langsung-langsung. Tapi ada saat juga di mana butuh kesabaran, penantian. Dan dalam ini saya boleh simpulkan orang ini menunggu 38 tahun. Dan 38 tahun dia tidak sembuh oleh karena kolam itu, tapi dia sembuh oleh Tuhan sendiri. God himself came to this man and healed him directly with his love and diligence and his power. Dan ini menjadi kesaksian secara internasional. Itulah wisdom dari Tuhan. Ini menjadi berita di mana-mana orang baca ayat ini menjadi tahu bahwa begitulah cara Tuhan. Dan kita belajar. Cara Tuhan membuat mujizat bukan untuk kebaikan satu dua orang, tapi untuk kebaikan banyak orang. Sama seperti tatkala Tuhan Yesus dalam hikmatnya memberikan pertobatan kepada perempuan Samaria yang di sumur itu yang kita mendengar minggu yang lalu. Gara-gara satu perempuan Samaria, banyak orang Samaria di kota Samaria bertobat. Gara-gara satu orang ini, kalau saudara baca kembali, mempengaruhi banyak orang supaya bertobat, percaya Tuhan Yesus. Itu tujuannya. Mari kita lanjut. Bagaimana kuasa Tuhan menjadi muncul. Setelah dia sudah katakan begitu, ayat 8, Tuhan Yesus bilang begini. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ini kuasa Tuhan. Dia tidak pegang orang itu. Dia tidak sentuh orang itu. Jadi saya punya pikir, mereka dua bicara kayak begini, Tuhan Yesus langsung bilang, bangun, angkat, jalan. Hanya omong saja. Di sini saya mau tandaskan, the amazing power of our God. Kita melihat bahwa Tuhan kita itu luar biasa kuasanya. Tidak perlu sentuh. Omong saja. Berarti firman Tuhan Yesus itu luar biasa. Dengan demikian saudara, kalau kita baca Tuhan Yesus punya firman, kita ingat itu powerful sekali. Makanya Alkitab katakan, Tuhan ini tidak ciptakan dunia ini dengan pakai tangan-tangan. Kecuali manusia dia pakai tangan untuk kita cari. Tapi yang lain dia bilang, berfirmanlah, 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 berfirman. Dan jadi, dan jadi, dan jadi, dan jadi, dan jadi. Ya kan? Berarti firman Tuhan itu luar biasa. Makanya Tuhan Yesus dikatakan firman dan logos. Sekarang logos sendiri yang ngomong. Firman itu. Dan dikatakan dalam Yohanes yang sama ini, pasal pertama, ayat pertama dia bilang logos itu adalah Allah. Allah ini sendiri yang ngomong. Ya. Allah omong dunia jadi apalagi yang ini. Maka sebenarnya bagi Tuhan Yesus, bahasa Inggris bilang, this is a piece of cake. Piece of cake itu sama dengan seperti telan kue saja bagi Tuhan Yesus. Tidak kerja berat itu. Omong jadi. Jadi sebenarnya bagi Tuhan hal-hal yang bersifat sakit ini kecil saja. Tidak ada yang susah bagi Tuhan Allah kita. Loh, omong saja jadi. Kemarin minggu lalu kita dengar omong saja jauh-jauh sembuh. Ya kan? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, saya bayangkan lagi, jangan bilang orang yang ini. Saudara masih ingat cerita tentang Lazarus?
yang mati itu. Tuhan Yesus tidak pergi sentuh Lazarus. Dia bilang, Lazarus, keluar. Lazarus keluar dari kubur. Orang kaget, Lazarus sudah bau sebenarnya. 3 hari. Omong saja atau bicara saja atau berfirman saja. Kalau Lazarus yang sudah mati saja bangkit, apalagi yang gini. Itu perbandingan yang saya bisa sampaikan. Bagi Tuhan itu ini sakit lebih kecil. Nah kalau kita mau omong kita punya sakit, orang yang ini sakit lebih parah dari kita, 38 tahun, harusnya juga gampang untuk dia mau sembuhkan kita. Kalau dia mau. Kalau dia mau, tidak ada yang susah bagi Tuhan itu. Tetapi ada saat tertentu dia kasih waktu. Nah ini yang kita orang Kristen tidak paham. Kesabaran orang 38 tahun ini. Kalau kita lihat dia sembuh langsung kita pikir, wih bagus ya, saya juga mau begitu. Tapi ayo bayangkan 38 tahun tunggu. Itu bukan sedikit waktu. Jadi tujuan-tujuan Tuhan di dalam memberikan powernya, kuasanya, mujizatnya itu kita harus belajar baik-baik. Jangan sampai kita lihat di mujizat, kita tidak lihat di hal yang berhubungan dengan iman. Pelayanan, bukti iman, action iman, yaitu percaya Tuhan Yesus, layani Tuhan, layani akan orang yang lain. Ini tujuannya di situ. Orang ini disembuhkan supaya dia bertobat dan dia melayani orang. Jangan bikin susah orang. Makanya saudara lihat waktu Tuhan Yesus ketemu dia di bait Allah. Dan dia lagi di bait Allah. Mungkin dia bersyukur atau dia melompat-lompat atau dia buat apa tidak diberitahukan. Tapi saya yakin dia pergi bersyukur di sana. Tuhan Yesus dapat ketemu dia. Dia bilang, kau sudah sembuh toh? Jangan berdosa lagi. Bertobat dan jadi saksi luar biasa. Layani orang lain. Tolong orang lain. Dan tolong orang lain juga di hari Sabat. Karena saya sudah buat kamu sembuh di hari Sabat. Saya kerja di hari Sabat. Kamu juga kerja di hari Sabat. Tidak apa-apa. Kerja apa? Menolong orang. Itu tujuan. Nah mari kita lihat. Tatkala Tuhan Yesus bilang bangunlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini power of Jesus ini. Saya pikir luar biasa. Sekarang saya mau bayangkan lagi kalau kita ada di situ. Mari kita bayangkan kalau kita itu ada di situ. Melihat orang ini lagi terbaring. Tadi kita sudah bayangkan. Orang ini mau supaya Tuhan Yesus angkat dia ke sana. Tapi bukan angkat dia ke kolam. Tuhan Yesus omong saja. Saudara perlu bayangkan orang ini lagi tidur sudah 38 tahun. Dia bergerak saja tapi tidak bisa bangun. Tidak bisa bangun karena 38 tahun dia tahu dia tidak bisa bangun. Sekarang Tuhan Yesus suruh dia bangun. Sebagai manusia yang punya otak, dia bisa berpikir saja. Saya tidak bisa bangun, gue disuruh bangun. Dia bisa bilang, oh saya tidak bisa Tuhan. Namanya punya otak toh. Dia bisa berargumentasi dengan Tuhan Yesus. Tuhan saya tidak bisa bangun. Aku mau ke sana saya tidak bisa, apalagi sekarang suruh bangun. Nah ini saya mau kita bayangkan, supaya kita lihat bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam orang ini. Bangunlah. Orang ini dengar. Bangun. Saya sudah tidak bisa 38 tahun. Terus suruh bangun. Harusnya dia bisa katakan secara logika ya. Dia bilang ke Tuhan. Tuhan saya sendiri hanya terputar-terputar saya di sini. Angkat kaki saya tidak bisa. Tetapi tatkala orang ini bangun. Berarti dia betul-betul dengar Tuhan Yesus. Itu yang saya mau katakan ini. I like to tell how this man listen. Obey. Kalau dia tidak mendengar Tuhan Yesus, tidak jadi juga saya kira. Pasti tidak bisa bangun. Kalau dia tidak dengar Tuhan Yesus, ya dia tidur saja di situ. Tapi karena dia dengar Tuhan Yesus, dia bangun. Pasti dia bangun toh. Kan sebentar ceritanya sampai dia sudah angkat. Bukan saja bangun, angkat juga dia punya tikar itu. Berarti ada harapan otaknya itu berubah oleh karena kasih Tuhan. Tuhan merubah mindsetnya. Maka attitude-nya berubah. Sikapnya berubah. Otaknya berpikir, ya saya harus bangun. Ini orang menolong saya. Ini orang punya kuasa. Saya ikut dia. Saya bangun. Maka dia bangun. Setelah dia bangun, bukan saja bangun. Dia juga dengar apa yang Tuhan Yesus bilang. Setelah bangun, dia bilang, angkat tilam. Angkat tikar itu. Jadi saudara kita mesti mengerti. Orang ini lagi tidur. Bangun berdiri, dengar Tuhan Yesus, angkat tikarnya guling,
taruh di bahunya, dan berjalan. Kan begitu. Apa saya punya maksud ini? Orang ini dengar Tuhan Yesus punya firman. Secara manusia kan bisa saja dia bilang, saya tidak mau bangun. Ataupun kalau dia sudah bangun, saya tidak mau angkat tilam saya mau tidur saja di sini. Atau dia bilang, Tuhan saya mau masuk di air dulu. Bisa saja tuh. Atau dia bilang, Tuhan saya tidak mau jalan. Namanya juga manusia. Bisa saja begitu. Tetapi fakta Alkitab katakan orang ini bangun, orang ini ambil tilamnya, atau tikarnya, atau tempat tidurnya. Ya kalau ada bantal pasti dia guling juga dengan bantalnya. Kalau ada satu dua apa di situ dia sama-sama dia pegang dan dia pikul. Dan dia berjalan di hari Sabat. Pikul. Tuhan begitu baik. Tuhan Yesus begitu baik. Bicara, gerakan, rubah hati, pikiran, akal budi, otak. Actionnya jalan. Dia taat dalam karakternya. Karena kesembuhan yang Tuhan kasih kepada dia. Dia tidak ambil waktu bawa omong dengan Tuhan Yesus. Dia ambil dan dia jalan langsung. Sehingga dia lupa tanya Tuhan Yesus ini dari mana, apa semua. Harusnya dia bertanya banyak. Dia harus kenal lebih banyak Tuhan Yesus. Hanya dia tahu saja Tuhan ini omong dan saya percaya dan sudah. Dia hanya percaya saja. Makanya sampai dia di sana, waktu orang-orang Yahudi, yang pemimpin-pemimpin Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, semua lihat ini orang pikul dan tidak boleh pikul hari Sabat itu. Langsung tanya, kamu ini kenapa jalan? Tidak boleh ini hari Sabat. Tadi kita udah baca di Yeremia pasal 17 tadi itu, tidak boleh. Tapi karena kegirangannya itu, dia tidak mau buang waktu dan Tuhan Yesus lagi, dia jalan saja. Tentunya juga biarkan. Kenapa? Karena biar supaya dia omong-omong dengan orang-orang pemimpin nanti. Karena sebentar juga Tuhan Yesus ketemu dia. Tuhan Yesus sudah tahu itu. Tuhan Yesus juga tidak ambil waktu dengan dia banyak. Tapi karena semangatnya itu dia nikmati power of Jesus. Kuasa Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus dia nikmati. Dan dia ambil, dia berjalan. Alkitab katakan dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Nah, ayat 9 ini mau kasih tahu bahwa tidak tunggu lama. Kalau kita sakit dan kita ke rumah sakit, kita bisa sembuh juga ya. Tapi kadang-kadang perlu waktu. Minum-minum obat juga dulu. Kalau kita luka, plester-plester dulu lama-lama baru sembuh. Kalau kita kepala sakit, paracetamol minum berapa kali dulu. Berapa minggu. Ya kan? Perut sakit, minum obat perut sakit beberapa hari dulu. Butuh waktu. Tapi yang ini, dikatakan ayat 9, pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Ini mau kasih tahu bahwa Tuhan omong right on time. Right on time. Tidak tunda. Tidak tunggu. Sama seperti kemarin minggu lalu ya kita belajar itu. Perwira istana itu. Jam 1 dia tanya kembali hambanya. Right on time. Tuhan Yesus omong anakmu sembuh. Tanya di sana hamba. Ya jam ini anak kami sembuh. Anakmu sembuh. Right on time. Itulah Tuhan kita. Luar biasa. Tidak tunggu waktu. Saat itu juga orang itu sembuh. Lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Pada hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu. Hari ini hari Sabat. Dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, ayat 11, orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 12, mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, ini kita masuk ke poin berikut, keberanian Tuhan Yesus. Jesus courage. Grace. Tuhan Yesus berani karena kebenaran, karena firman, karena semangat pelayanan, karena cinta kasih kepada umat, karena hikmatnya, karena kekuasaannya. Dia berani. Saudara tahu konsekuensi dari ini? Melanggar hari Sabat, lempar kasih mati. Makanya sebentar saudara lihat, mau bunuh dia. Tidak gampang saudara.
Ini butuh keberanian. Tuhan Yesus berani. Tuhan Yesus berani menyembuhkan pada hari Sabat. Tuhan Yesus berani suruh orang ini jalan pada hari Sabat. Yang mana konsekuensinya adalah dibunuh. Saudara lihat di sana. Mulailah terjadi masalah, konflik terjadi. Tatkala orang-orang ini melihat ada orang yang berjalan di hari Sabat, melanggar hari Sabat, punya aturan, maka harus cari siapa orang itu. Tujuannya apa? Harus dihakimi dan dibunuh. Maka tadi saya katakan, ada semangat, ada keberanian. Jesus courage. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tuhan Yesus menunjukkan cinta kasihnya. Tuhan Yesus juga berani katakan kepada dia, engkau harus bertobat dan jalankan yang baik. Ingat baik-baik, engkau sembuh hari Sabat. Jangan takut jalankan pekerjaan pelayanan di hari Sabat. Dan jangan sampai engkau lupa melayani cinta kasih kepada orang lain. Sebagai bukti syukur kepada Tuhan. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Kesaksian terjadi. Ini yang kita belajar namanya marturia. Mereka mendengar kesaksian orang ini. Jadi dia tidak dapat kesembuhan dan dia duduk diam di rumah. Tapi Alkitab katakan dia menceritakan. Menceritakan kepada orang-orang Yahudi. Kalau dikatakan di sini orang-orang Yahudi berarti bukan satu orang. Kita lihat baik-baik ulang di sana kita baca firman Tuhan. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi. Tidak kepada satu orang Yahudi, tapi orang-orang. Berarti a lot of people. Banyak orang kesaksian terjadi. Menceritakan tentang keberanian, kasih, kuasa, power daripada Tuhan Yesus. Bahwa dialah yang menyembuhkan orang ini. Dan karena orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, nah ini, karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat, konflik terjadi, tetapi semangat keberanian Tuhan Yesus tetap ada meskipun menghadapi aniaya dan menghadapi bayang-bayang maut ataupun maut sekalipun. Kenapa dia berani? Karena itu tugas pelayanannya, karena kebenaran. Demi kebenaran, demi keselamatan banyak orang, Tuhan Yesus berani jalankan ini. Meskipun konsekuensinya nanti dia dianiaya atau dibunuh. Konsekuensinya dia akan dihakimi. Konsekuensinya berat. Tetapi Tuhan Yesus berani. Dan ini hal yang baik untuk kita belajar. Bagaimana berani untuk berjalan dengan Tuhan dan memegang kebenaran itu. Tuhan Yesus katakan, tatkala mereka mulai cari Tuhan Yesus untuk menghakimi Tuhan Yesus, kita lihat ayat selanjutnya. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Konsekuensi dari keberanian, ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Di sini kita melihat authority artinya posisi Tuhan Yesus sebagai yang punya jabatan sebagai anak Allah, sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Dia bicara dengan penuh kuasa. Dia berani nyatakan itu karena ada authority-nya. Bersama dengan authority-nya, kita melihat dia punya posisinya sebagai Allah yang benar dan manusia yang benar juga. Allah yang sejati dan manusia yang sejati.
Ya, poin ke-6 dan ke-7 saya gabung bersama di dalam ayat yang ke-16 dan 17 ini. Dia katakan bahwa ia melakukan hal ini karena Bapaknya bekerja. Ayat 17 mau katakan, tatkala dia bilang Bapaknya bekerja, dia mau kasih tahu bahwa saya ini manusia tapi saya punya Bapa, itu Allah. Saya ini Allah. Ini dia punya nature, dia punya sifat sebagai Allah muncul di sini. Jadi kalau orang-orang bilang, apa Tuhan Yesus pernah katakan dia Allah, ini sudah ada di sini, ini fakta lain lagi, ada banyak sekali. Makanya kitab Yohanes selalu arah ke Tuhan Yesus adalah Allah, dia Allah, dia Allah, dia Allah, dia Allah, dia Allah. Terus sampai saat ini juga bukti lagi, dia buktikan bahwa dia adalah Allah. Bagaimana dia bilang bahwa dia Allah? Dia bilang Bapakku. Makanya orang Yahudi marah, 2 kali marah, bahkan 3 kali. Perintah jalan, sembuhkan hari Sabat, omong lagi bahwa dia adalah anak Allah. Kan dia bilang Bapa itu Allah, Allah itu Bapa. Ya, Bapa dia, berarti dia anak Allah, berarti Allah toh. Coba lihat di sana. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Bagi orang Yahudi ini tidak pernah boleh begini. Karena Allah itu adalah Allah, tidak bisa dia bilang Allah itu dia punya Bapa, seakan-akan dia itu adalah anak Allah. Itu dia kasih impression atau kesan kepada mereka. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, mari kita lihat ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha. Ini. Artinya mereka lebih marah lagi. Sudah langgar aturan hari Sabat. Sekarang datang lagi bilang dia hanya Allah lagi. Lihat. Mereka lebih berusaha untuk membunuhnya. Tadi dibilang menganiaya. Jadi betul juga. Setelah itu Tuhan Yesus dianiaya. Dan betul juga setelah itu Tuhan Yesus dibunuh. Mereka punya tujuan berhasil. Kenapa? Karena Tuhan Yesus nyatakan kalau dia itu adalah Allah. Makanya kalau ada orang tanya, kapan Tuhan Yesus bilang dia Allah, ini bukti yang lain ini. Mari kita lihat di ayat 18 selanjutnya. Tetapi kita lihat di sana, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, artinya dia melanggar hari Sabat punya aturan, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Lihat ini ayat kalimat. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kata-kata ini menggarisbawahi bahwa bagi orang Yahudi, Tuhan Yesus mau bilang bahwa dia adalah Allah. Jadi kalau kita mau cari tahu kapan Tuhan Yesus bilang bahwa dia adalah Allah, ini ayatnya juga. Yang menandaskan dia punya nature, dia punya sifat, dia punya diri, dia punya authority. Sebagai Allah yang benar dan sejati. Dan dia sendiri omong itu. Dan kalau saudara baca di kitab ini, nanti minggu depan lagi, saudara akan belajar bagaimana Tuhan Yesus sendiri memberikan kesaksian tentang dirinya bahwa dia memang Allah itu. Tambah lagi dijelaskan, dan dia berani. Dia berani sampaikan ke orang-orang Yahudi. Di dalam ayat 19 dan seterusnya. Tapi di sini kita bisa melihat bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus tandaskan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bahwa dia adalah Allah yang sejati, dia juga adalah manusia sejati. Sebagai Allah yang sejati, dia mau menjadi manusia yang sejati. Di dalam menjadi manusia yang sejati, dia lahir di Bethlehem. Dia datang sebagai orang yang melayani di Galilea, Samaria, di Yudea, Yerusalem. Dia melayani dengan semangat. Dia melayani dengan penuh cinta kasih. Dia melayani dengan hikmatnya. Dia melayani dengan keberanian. Dia melayani dengan kuasa yang luar biasa, dengan firman-Nya saja. Dia melayani dengan keberanian yang luar biasa. Dia melayani dengan authority, dengan posisi yang luar biasa sebagai Allah yang benar dan sebagai manusia yang sejati. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. The healing of Jesus at this Bethesda place emphasize
His diligence, His wisdom, His love, His power, His courage, His authority, His nature, position as the true God and the true man. Kita punya juru selamat yang super duper luar biasa, bukan? Semua untuk kemuliaannya. Soli Deo Gloria. Amin.